pelaksanaan kita di tahun 2002 tentang portal pendaftaran. Terus kemudian ada pendaftaran dari unsur guru dan guru lulusan PJOK gelombang pertama. Terus kemudian pendaftaran dari praktisi pendidikan, dosen, akademi, dan konsultan. Terus kemudian yang tadi kita sampaikan bersama-sama, Pak Yudi sudah sampaikan, ada pemantauan pendaftaran. Jadi ada business intelligence, pemantauan pendaftaran yang ada. Pertama terkait dengan portal pendaftaran, memang sambil disiapkan juga Pak Direktur bahwa kedepannya mungkin nanti kita perlu nyiapin Pak Yudi juga ya untuk masih ngikut ke guru penggerak ini, mudah-mudahan nanti kedepannya sudah punya rumah sendiri. Jadi ini portalnya Bapak Ibu semua ada di Sekolah Penggerak Kemdikbud.go.id Guru Penggerak, yang mana di dalam sini ada pendaftaran. Nah, pendaftaran di situ ada fasilitator PPKG PJOK gelombang 2. Ya, jadi ini sudah disiapin. Bapak Ibu boleh masuk dari situ. Saya kira sebagian besar ini sudah masuk nih, sudah mendaftar, tapi masih maju mundur cantik ini. Meyakinkan diri untuk sih Bapak Ibu semua sudah bisa mendaftar dan maju. Jangan sampai di klik daftar saja, karena kalau klik daftar bagi kita itu sudah kita catat sebagai kandidat. Ya, Bapak Ibu semua. Terus kemudian ketika klik nanti akan muncul ke laman ini. Atau kalau Bapak Ibu pengen cepat, tidak pengen ke mana-mana, ini Bapak Ibu bisa langsung menuju ke app.minguruPenggerak.simpkb.id/pendaftaran PJOK. Itu shortcutnya ya. Jadi nanti muncul laman ini. Nah, laman inilah yang nanti akan membedakan mana pendaftaran dari guru, mana pendaftaran dari profesi lainnya, seperti akademisi, dosen, praktisi. Ya, ini kita poolkan di sini, termasuk Bapak Ibu WI dan PTP yang ingin bergabung dalam program guru penggerak PPKG program PJOK ini. Nah, dua ini betul-betul terpisah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau guru, Bapak Ibu wajib memasukkan akun SIM PKB. Nah, profesi lainnya kami anggap untuk akademisi, dosen, praktisi, ada yang sudah punya akun SIM PKB dan ada yang belum. Ada yang sudah punya akun SIM PKB dan yang belum. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum, punya untuk akademisi dan dosen, itu klik ini nanti akan report, kita akan cek. Pertama kita cek, yang pertama adalah emailnya. Apakah email itu sudah pernah mendaftar ke akun SIM PKB? Yang kedua kami cek NIK-nya, nomor induk kependudukan. Tujuannya adalah kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu yang mendaftar di jalur profesi lainnya adalah benar-benar bukan dari guru, tapi betul-betul akademisi, dosen, atau praktisi pendidikan seperti WI dan PTP, atau wasit dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi itu. Terus kemudian yang kedua, kalau ada Bapak Ibu dosen atau praktisi pendidikan yang selama ini sudah punya akun SIM PKB, contoh Bapak Ibu mengajar di kegiatan-kegiatan kita di PPG Pak ya. Ini banyak sekali dosen-dosen yang menjadi di PPG sebagai instruktur PPG, bahkan sebagai dosen. Nah, itu bisa langsung login dan mendapatkan akses untuk mendaftar. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, karena kalau Bapak Ibu dosen yang sudah pernah mengajar di PPG dan punya akun SIM PKB bisa menggunakan akun itu untuk mendaftar. Yang kami fokuskan adalah Bapak Ibu yang belum punya sama sekali. Ya, yang belum punya silakan mendaftar dan nanti akan mendapatkan notifikasi akun emailnya. Ini kebanyakan kemarin yang kami dapatkan tanggapan dari Bapak Ibu praktisi dan akademisi atau dosen yang ingin bergabung menjadi fasil PJOK tersebut. Nah, dari sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu klik, kita contohkan dulu yang dari guru ya. Ini pendaftaran dari unsur guru. Nah, Bapak Ibu ketika unsur guru itu klik guru, terus kemudian nanti klik di bawah ini ada selanjutnya akan berwarna biru. Dia akan langsung otomatis. Terus kemudian nanti Bapak Ibu
langsung menuju ke laman login. Ini menggunakan akun SIM PKB. Ya, bisa juga menggunakan Belajar ID, tapi kita sarankan menggunakan akun SIM PKB yang terverified, karena akun SIM PKB yang terverified ini kita sudah melakukan pemeriksaan. Memang kemarin sempat kita sampaikan ada guru non PJOK di semester ini bisa daftar, karena ternyata kita cek historinya 5 tahun lalu pernah ngajar PJOK, 3 tahun lalu pernah ngajar PJOK, sekarang tidak. Akhirnya kita riset kembali, yang hanya boleh mendaftar di hasil PJOK ini adalah guru-guru yang semester ini, yang saat ini mengampu PJOK diambil dari data Dapodik. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat ya. Jadi semester ini, di saat ini mengampu mapel PJOK, ya, sama pendidikan jasmani dan keolahragaan itu. Terus kemudian ada rekreasi, ada 3 mapel yang kita cek yang berkaitan dengan olahraga itu, yang ada di database Dapodik. Itulah yang kita pakai, karena SIM PKB sudah terintegrasi dengan Dapodik, sehingga Bapak Ibu yang guru mengampu mapel PJOK itu langsung bisa mendaftar, bisa submit. Bagi Bapak Ibu yang kemarin terlanjur mendaftar dan ternyata mapel saat ininya belum PJOK, mohon maaf tidak bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu ternyata memang di Dapodiknya belum update, silakan minta akun SIM PKB atau PEK ID-nya itu diupdate oleh operator sekolah. Kalau memang Bapak Ibu ternyata di semester ini ternyata benar mengampu PJOK, cuman belum terupdate. Nah, segera diupdate. Nanti 1 kali 24 jam, karena ini udah tinggal mepet, kita akan push datanya sehingga Bapak Ibu bisa mendaftar. Ya, ini khusus untuk yang Bapak Ibu guru yang kemarin sudah terlanjur mendaftar dan ternyata mapelnya bukan PJOK. Tapi ternyata kalau dia mapel PJOK, sekarang pun Bapak Ibu melakukan update, itu bisa kami tarik datanya. Kira-kira begitu. Setelah login, nanti Bapak Ibu diberikan calon fasilitator, ya, program pengembangan keprofesian guru BPKG PJOK Angkatan 2. Terus kemudian klik laman seleksi. Terus kemudian nanti setelah itu Anda Bapak Ibu daftar sekarang. Ini baik juga yang di dosen, praktisi pendidikan ini nanti muncul seperti ini, ya. Ini nanti klik daftar sekarang, terus kemudian setelah klik daftar sekarang, Bapak Ibu nanti pilih di sini calon fasilitator. Kalau dari guru, Bapak Ibu dari guru itu ada 2, karena ada guru lulusan PKG PJOK Angkatan 1 dan guru non lulusan PGK jadi A1. Nah, kalau Bapak Ibu yang bukan lulusan, itu klik di bawah, non lulusan. Kemarin banyak yang salah kamar juga, fitur risetnya belum tersedia, sekarang sudah tersedia Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu salah pilih, contoh ternyata Bapak Ibu guru dan klik lulusan PJOK, itu dipastikan tidak bisa simpan, karena lulusan PKG PJOK Angkatan 1 itu diwajibkan punya sertifikat atau terintegrasi dengan sistem bahwa dia sudah harus punya sertifikat PKG PJOK Angkatan 1. Otomatis Bapak Ibu tidak bisa submit bagi yang ternyata tidak pernah mengikuti PKG PJOK dan memilih itu. Bapak Ibu riset, pilih ke guru non lulusan PKG PJOK Angkatan 1. Ya, itu dipilih. Demikian pula juga Bapak Ibu guru dari guru lulusan PKG PJOK Angkatan 1. Ini kita akan deteksi kalau Bapak Ibu ternyata memilih bahwa bukan lulusan, nanti akan terdeteksi bahwa Bapak adalah lulusan PKG PJOK 1, harap memilih pilihan yang ini. Setelah itu, ini nanti muncul lamannya seperti ini. Nah, lebih detailnya saya akan coba tunjukkan langsung aja di demo, biar Bapak Ibu puas melihatnya. Karena kalau sudah lihat di laman pendaftarannya, lebih puas melihat kita demokan langsung bagaimana Bapak Ibu mendaftar. Ini kira-kira tampilan setelah Bapak Ibu klik daftar ya. Ini di sini pertama ada informasi umum, pengalaman mengajar, pengalaman mengikuti pelatihan keolahragaan, pengalaman sebagai fasil instruktur, pengalaman bidang prestasi di dalam keolahragaan, dan kemampuan menggunakan teknologi, serta dokumen penting. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada tanda seru dan tanda tanya. Ini ada maksudnya. Jadi untuk kalau nanti sudah dilengkapi warnanya hijau,
Yang ada tanda tanya orange seperti ini, itu artinya status syarat opsional. Ya, sunnah dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya, jadi ini ya dilakukan lebih baik. Siapa tahu jumlah pesertanya lebih banyak dengan pengalaman Bapak Ibu ini, nanti bisa menambah poin penilaian CV Bapak Ibu. Karena di belakang CV ini hitung nilai dari setiap pendaftaran yang Bapak Ibu atau dari setiap form yang Bapak Ibu isi. Berapa nilainya nggak bisa saya kasih tahu, nanti Bapak Ibu isi sendiri. Ya, jadi semakin Bapak Ibu punya pengalaman, semakin bagus untuk kita lihat apakah Bapak Ibu memang pantas dipilih sebagai fasil PLJOK. Nah ini ada, jadi kemarin ada guru-guru, waduh Pak, kita nggak pernah jadi fasilitator nih, akhirnya nggak mendaftar. Ya kalau tidak punya nggak apa-apa, namanya juga pilihannya tidak wajib ya, ditinggal aja nggak apa-apa, tiga ini. Jadi 3 itu pengalaman mengikuti pelatihan keolahragaan, pengalaman sebagai fasil, prestasi dalam bidang keolahragaan, itu boleh ditinggal ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya, jangan tidak punya terus diada-adakan, malah lebih tidak jujur. Ini data dasar ya, ini Bapak Ibu data dasarnya yang perlu dilengkapi. Ini diubah, dilengkapi semua. Ini ya, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, provinsi ya, data pendidikan, jurusan, data kepegawaian dan seterusnya ya. Guru non lulusan PJOK, terus kemudian kontak pribadi, terus kemudian dia bisa melengkapi datanya. Ini kalau sudah dilengkapi semua disimpan, jangan lupa ya, disimpan. Terus kemudian ada lagi pengalaman mengajar. Nah, di sini ada tuliskan data lama mengajar ya. Di sini pengalaman mengajar nih Bapak Ibu wajib mengisi. Ini ditanya, apakah pengalaman mengajar di sekolah atau universitas? Ya, berapa tahun? Contoh 3 tahun gitu. Apakah Bapak mengajar non sekolah? Ya, berapa tahun? Jadi tadi yang sekolah, ini non sekolah. Terus kemudian disimpan. Ya, itu nanti disimpan. Setelah disimpan, terus kemudian nanti Bapak Ibu juga lengkapi pengalaman mengajar yang dipunyai. Ya, jadi data riwayat 1 ini ada 3 riwayat diminta. Tuliskan maksimal 3 pengalaman mengajar secara terperinci. Ini dilengkapi juga, jadi jenjang yang diajar, nama institusi, lama mengajar di institusi, dan seterusnya, deskripsi kerja. Ini silakan diisi, karena Bapak Ibu ini, karena ini dari guru ya, pasti harusnya punya pengalaman dong ya. Bapak Ibu ngajar di mana saja dulu, ngajar sekarang di mana, harusnya punya. Kalau sampai kosong, sayang kalau Bapak Ibu ini. Terus kemudian mengikuti pelatihan, pengalaman mengikuti pelatihan keolahragaan. Pelatihan yang terbaru yang pernah diikuti ya. Ini tuliskan 3 pengalaman mengikuti pelatihan. Di sini dipilih. Terus kemudian nanti sertifikat bukti pelatihannya juga diunggah. Jadi contoh nama pelatihan, Bapak Ibu isikan pelatihan yang terkait dengan PJOK. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah pelatihan wasit bola voli, ya, topik pelatihannya mungkin wasit ya. Ya, topik pelatihannya kan Bapak Ibu yang tahu, jangan nanya ke kami. Tahunnya tahun berapa, penyelenggaranya siapa. Di sini ada pemerintah pusat, lembaga swasta, universitas. Terus kemudian mengikuti pelatihan ini apa? Atas inisiatif sendiri atau penugasan dari instansi. Kemudian nanti pilih berkas, Bapak Ibu memilih berkas bukti pelatihan yang diikuti. Terus kemudian kalau ada lagi ditambah. Semakin banyak riwayat yang Bapak Ibu, nilainya semakin baik ya, saya katakan seperti itu. Terus kemudian kemampuan menggunakan teknologi. Nah, ini juga karena Bapak Ibu calon fasil ya. Minimal ditanya, Bapak Ibu mengoperasikan komputer, laptop sangat tidak terbiasa, tidak terbiasa, cukup, atau terbiasa, atau sangat terbiasa. Kayaknya banyak guru-guru PJOK terbiasa menggunakan ya, atau mungkin sangat terbiasa karena dia mungkin tiap hari buat presentasi, ngajar, apalagi Bapak Ibu dosen atau praktisi pendidikan. Terus kemudian
Eh, tapi kalau memang Bapak Ibu jarang sekali menggunakan komputer, disampaikan saja, tidak apa-apa. Ya, mungkin karena saya lebih banyak di lapangan, ya, saya banyak melatih. Terus kemudian platform pertemuan yang Bapak Ibu biasakan ada Zoom, Google Meet, Cisco, Microsoft Teams, atau lainnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain, ya. Terus kemudian seberapa sering Anda menggunakan aplikasi tersebut? Ya, ini seberapa sering itu, 1 kali dalam 1 bulan, 2 kali, ya saya kira dengan zaman seperti ini Bapak Ibu calon pasien sudah misi. Kemudian seberapa baik kualitas jaringan internet yang ada di daerah domisili Anda. Ini terkait jaringan internet di tempat Bapak Ibu semua, ya, karena ini hasil PJOK kita buka secara nasional di seluruh Indonesia. Otomatis pendaftarnya juga dari seluruh Indonesia. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana jaringan internet di tempat Bapak Ibu. Ya, dalam artian selama ini kalau memang Bapak Ibu terkendala jaringan internet atau mungkin lancar, itu diisikan saja sesuai, setelah itu disimpan. Ini di pojok kanan ini disimpan. Ya. Kemudian ada dokumen penting. Ini ada dokumen penting, ya. Pertama ada KTP, ya, terus kemudian ada pas foto, kemudian ada fakta integritas, ya. Kita sudah siapin template-nya di sini bahwa benar-benar Bapak Ibu itu mau menjadi pasil. Apalagi tadi Pak Direktur sudah sampaikan kalau Bapak Ibu dipilih, Bapak Ibu bersedia untuk ditugaskan dan harus siap sekian jam untuk mengajar, menjadi fasilitator. Ini fakta integritas, ya, dan Bapak Ibu yang mengikuti seleksi ini dengan jujur, dengan benar. Kemudian ijazah pendidikan terakhir minimal S1, ini Bapak Ibu unggah. Terus kemudian ijazahnya Pak yang dilegalisir atau yang asli, monggo silakan yang Bapak Ibu bisa unggah yang asli juga, ya, scan yang aslinya, atau Bapak Ibu scan yang legalisirnya yang bisa terlihat bahwa memang Bapak Ibu PJOK atau lulusan S1-nya lulusan S1 mana, belum tentu PJOK, ya. Yang ngajar kami lihat apalagi di guru-guru SD, banyak yang S1-nya bukan PJOK tapi sekarang mengampu PJOK. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Terus kemudian surat izin atasan. Ini penting sekali, yang mana di sini kita butuhkan izin dari Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu tidak unggah dokumen ini, akhirnya tidak bisa disimpan. Untuk itu silakan disampaikan ke pimpinan. Di sini sudah ada template-nya. Bapak unduh template-nya, terus Bapak Ibu sesuaikan surat izin atasannya dengan kop sekolah, nama Bapak Ibu, nama kepala sekolah yang memberikan izin kepada Anda untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, terus ditandatangani basah oleh kepala sekolah, dicap, baru di-scan. Kalau di sekolah sudah pakai tanda tangan elektronik, silakan di tanda tangan elektronik. Asal jangan, perhatikan, asal jangan Bapak Ibu tempel tanda tangannya. Ya, kita temui beberapa kali ada tanda tangan yang ternyata kepala sekolahnya tidak menandatangani atau pimpinannya tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan ikut. Ya, ini perlu sekali untuk disampaikan. Sesibuk apapun pimpinan, diinfokan gitu loh. Izin Pak, minta surat tanda tangan, atau ditunggu untuk minta tanda tangan. Ini masih ada 2 hari. Tolong ini diselesaikan, ya, kalau yang masih belum. Kemudian bagi guru itu ada surat keputusan pembagian jam mengajar. Ini SK mengajar biasanya kita bilang. Bapak Ibu biasanya kenal dengan SK mengajar, tapi yang dimaksud itu adalah betul-betul surat yang menunjukkan bahwa Pak Nasir itu betul-betul mengajar PJOK di semester ini. Bukan saya kepala sekolah SD Bintaro menjelaskan bahwa Pak Nasir adalah guru di tempat saya dan mengajar PJOK. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah surat keputusan pembagian jam mengajar, bahwa oh, Pak Nasir dapat sekian, Pak ini dapat sekian untuk mengajar mapel tersebut. Diunggah semua, terus kemudian disimpan. Bagi lulusan PJOK itu ada satu, yaitu sertifikat PPKG PJOK kemarin. Ya, nah PPKG PJOK kemarin itu otomatis tersinkron. Jadi tidak bisa daftar bagi buat lulusan yang non PJOK. Nanti tersinkron,
langsung dia bisa submit. Nah, itu kira-kira untuk yang berikutnya di CV. Ini tidak jauh berbeda, ada buat Bapak Ibu juga yang praktisi, ya dosen, konsultan itu memang akan ada sedikit perbedaan-perbedaan sesuai dengan peta perannya ya. Kalau dosen itu nanti ada terkait dengan data dosennya ya. Terus kemudian kalau untuk praktisi atau konsultan pendidikan atau praktisi itu dia diminta portofolio, dia diminta unggah link portofolionya atau dokumen portofolionya. Ya berbeda-beda, tapi secara umum kira-kira seperti ini. Terus berikutnya baru mengisi essay. Ya, ini kira-kira essay-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk mengisi essay beberapa pertanyaan, terus diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Secara umum ya Bapak Ibu, essay ini jangan sampai Bapak Ibu mencontek dari internet. Karena kalau Bapak Ibu mencontek dari internet, otomatis penjelasan yang disampaikan tidak sama dan Bapak Ibu ketahuan melakukan plagiarisme. Karena asesor yang ditugaskan akan memeriksa apa sih yang Bapak Ibu tulis gitu. Apakah yang Bapak Ibu tulis ini ada di internet? Kalau sampai 20% atau 30% sama dengan di internet Bapak ambil, nah itu yang bahaya ya. Jadi ini tidak ada yang tidak ada yang menanyakan Bapak Ibu menunjukkan dasar pemikirannya siapa. Tapi ini lebih banyak Bapak Ibu diminta menceritakan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seseorang itu berbeda-beda, cara bahasa, cara penyampaian, cara menyajikan data, yaitu berbeda-beda. Sehingga ketika dicek plagiarisme kemungkinannya pasti tidak sama. Ya, ini perlu diperhatikan sekali Bapak Ibu ya untuk mengisi essay tersebut. Ini wajib essay, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di essay Bapak Ibu perhatikan itu adalah jumlah minimum kata dan maksimum kata. Ini udah disampaikan bahwa minimum 50 kata dan maksimum 75 kata. Ini perlu diperhatikan ya. Ada banyak yang tidak bisa submit pendaftaran karena ternyata essay-nya itu masih kurang, masih belum sesuai, belum terpenuhi ya. Ini harus diperhatikan. Ada yang 100 kata, ada yang minimum. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi minimum saja sudah cukup. Maksimum lebih bagus, jadi lebih detail. Tapi kalau maksimum terus Bapak tunggu terima kasih, otomatis ketika penilaian essay-nya Bapak Ibu bisa dikatakan nanti nilainya paling rendah. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, ini penilaian essay. Ini ada minimum dan maksimum katanya, ini diperhatikan benar-benar. Ya, Bapak Ibu ketika ngetik di sini, ini nanti di sini otomatis memperlihatkan baru satu kata, baru dua kata dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan menulisnya seperti ini. Ya, kata ya tidak dihitung spasi, jadi setiap kata itu yang di ini. Kira-kira seperti itu untuk essay. Setelah selesai semua, Bapak Ibu nanti di beranda ya itu kirim berkasnya ini akan aktif ya. Kirim berkasnya akan aktif, status kurikulum vitae-nya hijau, centang seperti ini, essay-nya hijau, baru kirim berkas. Kalau Bapak Ibu kirim berkas sudah selesai, berarti Bapak Ibu siap untuk mengikuti tes kognitif, insya Allah tanggal 8 kalau tidak ada halangan. Semua peserta akan mengikuti tes kognitif. Untuk mengikuti ujian, nanti akan muncul di sini kartu tes kognitif bagi peserta yang kirim berkas. Ya, nanti akan muncul di sini tes kognitif, terus kemudian jadwal pelaksanaan di tanggal berapa, begitu diklik nanti akan muncul petunjuknya dan Bapak Ibu langsung menuju ke soal. Nggak usah tanya tes kognitif dulu, daftar dulu, submit dulu, baru nanti kita bicara tentang tes kognitif karena nanti akan ada mungkin penjelasan lebih teknis terkait dengan tes kognitifnya. Tapi secara umum kira-kira demikian untuk pendaftaran Bapak Ibu yang bisa saya jelasin. Mungkin itu saya kembalikan ke pembawa acara kita, Kakak Anita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.